Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video aku kali ini, aku kedatangan tamu yaitu guru dari SMP Negeri 13 Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, Iya. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu, sehat? Baik, Alhamdulillah. Bisa perkenalkan dulu Ibu dengan Ibu siapa gitu, biar teman-teman juga lebih kenal. Saya Ibu Endang Sri Rejeki MPD, Guru PJOK SMP Negeri 13 Bekasi. Guru olahraga di sini ada berapa orang ya Bu? Ada 3 orang, Pak Joko Prayitno, yang kedua Pak Mahendra, dan Ibu paling cantik nih. Ibu paling cantik, iya, alhamdulillah, perempuan satu-satunya di sini. Iya. Nah ya Bu, Ibu sebagai guru yang kita lihat sekarang itu kan masih dalam pandemi COVID-19 ya Bu. Mau nggak mau kan pemerintah ngasih kebijakan kita untuk stay at home lah, work from home, sama BDR gitu Bu buat pembelajarannya. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Ibu. Selama proses pembelajaran kemarin BDR itu hambatannya apa aja sih Bu yang Ibu rasain? Wah, ini sesuatu hal yang baru ya, yang kita semua juga tidak pernah memprediksi akan hal ini terjadi. Selama pandemi COVID ini banyak kendala dalam pembelajaran jarak jauh yang dihadapi oleh para guru, terutama kami yang guru-guru konvensional ya, terutama guru-guru yang sudah sepuh gitu ya, yang teknologinya pas-pasan, ini sangat-sangat hambatan untuk menjalankan program pembelajaran jarak jauh. Di samping itu juga siswa-siswanya juga banyak sekali yang kesulitan untuk mengakses pembelajaran jarak jauh ini. Kalau dari Ibu sendiri nih, Dinda pengen tahu cara Ibu mengajar pembelajaran BDR untuk anak-anak itu gimana sih Bu? Sebelum COVID ini pembelajaran normal itu olahraga paling digemari oleh siswa. Nah kebetulan sih, dengan adanya kendala COVID ini, saya berupaya terutama dalam pembelajaran jarak jauh ini, apapun saya coba, saya lakukan, bagaimana caranya supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan semestinya. Ya dengan cara bermacam-macam fasilitas yang kita berikan kepada siswa untuk mengakses bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran kita, baik itu secara daring maupun secara luring gitu. Kita memberi contoh kepada siswa bagaimana kita sebagai guru berupaya untuk membawa dunia mereka, dunia kita ke dunia mereka gitu. Jadi kita memahami apa sih kebutuhan anak-anak didik sekarang di masa pandemi ini, apa yang mereka gemari, apa yang mereka senangi. Nah disitulah kita berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik, yang mereka lebih sukai saat ini. Kalau dari siswa-siswanya itu ada nggak sih Bu yang ngeluh ke Ibu kayak, Ibu sebenarnya kalau belajar ini gini gitu, atau mungkin dari guru-guru yang lain cara pembelajarannya kayak masih belum mengikuti BDR yang seharusnya seperti apa? Kebanyakan guru-guru kita yang tadi udah Ibu katakan ya, mengajarnya masih banyak yang konvensional. Jadi mereka tidak berinovasi membuat pembelajaran jarak jauh ini bisa menarik bagi siswa dengan menggunakan media-media atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lebih menarik tentunya untuk dipelajari oleh siswa. Jadi kebanyakan mereka memberikan tugas itu monoton. Jadi itu lagi. Jadi membuat siswa itu menjadi boring, bete dalam belajar gitu ya. Belum lagi apabila diberi tugas suruh mencatat atau suruh merangkum itu gitu ya. Banget pasti Bu. Iya, itu anak-anak itu lebih cuek kayaknya ya, karena nggak menarik gitu bagi anak itu. Karena biasa di kelas juga kegiatannya seperti itu. Jadi nggak bisa membedakan antara pembelajaran daring yang sebenarnya dengan pembelajaran yang normal yang biasa gitu. Jadi disamakan. Kalau dari Ibu nih, yang Ibu lakukan buat proses pembelajaran daringnya itu seperti apa Bu? Kebetulan ya di masa pandemi COVID ini, Ibu itu ikut dengan salah satu komunitas atau beberapa komunitas pembelajaran daring seperti e-guru ya, misalnya Guru Era Digital. Kemudian Ibu ikut juga komunitas AGB, Asosiasi Guru Belajar, itu sangat-sangat membantu. Dan ini bagi Ibu merupakan kesempatan yang tidak akan pernah datang kedua kalinya gitu. Makanya dengan adanya kesempatan ini Ibu manfaatkan sebaik mungkin dengan mengikuti komunitas-komunitas seperti yang Ibu sebutkan tadi. E-guru itu Ibu bergabung sejak bulan Februari. Kebetulan pas pandemi COVID itu Ibu mengenal e-guru dari salah satu teman, namanya Pak Haji Yunus, kebetulan sekarang jadi pengawas pendidikan agama Islam di Kota Bekasi. Beliau yang memperkenalkan Ibu untuk menjadi member di e-guru. Di e-guru Ibu
berupaya untuk bisa mengikuti tahapan demi tahapan pembelajaran yang diberikan atau pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh e-guru. Nah, untuk itu Ibu berbagi kepada teman-teman di sekolah untuk mereka-mereka yang belum pernah mengenal pelatihan-pelatihan secara daring. Ibu ajak mereka, ada beberapa guru yang ikut serta dalam pelatihan ini. Dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi e-guru itu kayak website atau komunitas gitu yang membantu buat pengembangan guru dalam mengajar juga gitu ya, Bu? Iya, jelas. Dengan ikut e-guru itu ada beberapa fasilitas yang didapat. Misalnya dia bisa mendapatkan seperti e-book gitu ya, atau dapat pelatihan setiap 1 bulan 1 kali, seminarnya 1 bulan 2 kali, itu bersertifikat ya, ada yang 32 jam sertifikatnya. Nah, itu sangat membantu untuk kenaikan pangkat juga tentunya ya, untuk guru-guru itu kepake. Iya, alhamdulillah. Itu bisa mendapatkan nilai ya untuk kenaikan pangkat gitu. Berarti ya. benar-benar udah resmi itu ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau bedanya e-guru sama ruang guru itu apa, Bu? Kalau e-guru itu lebih menekankan kepada bagaimana pelatihan itu untuk gurunya. Iya. Kalau ruang guru itu untuk siswa ya. Oh iya, benar sih, Bu. Kalau ini untuk gurunya, bagaimana guru menyajikan berbagai macam aplikasi dalam bentuk aplikasi dalam pembelajarannya. Nah, semisal Dinda, Bu, kalau mau ikut e-guru itu caranya gimana dulu? Syarat-syarat ikut e-guru itu sebenarnya tidak banyak ya. Hanya saja kita mendaftar sebagai member. Itu ada yang member tahunan, ada yang member semester. Kalau member tahunan itu kita cukup bayar 1 kali untuk 1 tahun. Jadi kita sudah free 1 kali pelatihan dan sudah free 2 kali seminar setiap bulannya. Itu kalau nggak salah 1 tahun itu yang 247. Kalau ya untuk 1 tahun. Tiap bulan dapat dapat pelatihan gratis ya, langsung sertifikatnya juga 32 jam. Kalau yang untuk semesteran itu 147.000. Mending sekalian 1 tahun dong ya, Bu? Iya, lebih murah gitu murah, ya, lebih irit juga. Ketimbang kalau kita tidak jadi member di e-guru itu, untuk non member 1 kali pelatihan itu 97.000. 1 kali pelatihan. 1 kali pelatihan saja. Dan tidak mendapatkan fasilitas yang lain. Tapi kalau jadi member kita punya akses produk yang bisa kita ambil atau yang bisa kita dapatkan itu lebih banyak dibanding kita tidak ikut jadi member. Kalau misalkan Dinda mau coba dulu gitu, Bu, bisa nggak? Jadi belum masuk member dulu tapi mau coba dulu gitu. Boleh ikut non member kalau gitu. Jadi dari beberapa pelatihan yang ditawarkan oleh e-guru itu kalau nggak salah ada 28 pelatihan ya, dan setiap bulannya itu berganti-ganti. Itu bisa kita pilih salah satu untuk uji coba, atau kita ingin tahu gitu ya sejauh mana sih pembelajaran di e-guru itu, kita bisa ikuti satu kali pelatihan dulu, kemudian kita ikuti dari mulai awal, kemudian sampai dia mempunyai hasil produk yang diterbitkan gitu setelah mengikuti pelatihan itu. Iya, tadi apa aja, Bu? Ada e-book dapatnya. Ada e-book, kemudian ada tiket seminar setiap bulannya itu 2 kali pelatihan, kemudian kita bisa mengakses template pembelajaran atau video-video pembelajaran. Menarik banget itu, Bu. Iya, itu bisa salah satu referensi buat kita mengajar, di mana saat-saat sekarang itu kita kan namanya juga ini baru ya, sesuatu yang baru bagi kita guru-guru. Jadi kalau mendapatkan sesuatu baru yang menarik itu kan kita termotivasi gitu, terinspirasi untuk bisa melakukan. Kok orang lain bisa, kita enggak gitu loh. Jadi dengan fasilitas yang didapatkan itu, ya alhamdulillah sangat membantu sekali dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau misalkan pelatihan itu narasumber itu dari mana sih, Bu? Narasumber ini kebetulan ya e-guru ini dari Universitas Negeri Semarang ya, kebanyakan itu dosen-dosen di sana berkolaborasi dengan beberapa guru yang mempunyai kompetensi IT yang bagus ya, itu bisa menjadi narasumber. Dan kalau kita jadi member e-guru juga tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi narasumber. Jadi ada TOT-nya. TOT itu apa, Bu? Ada training of trainernya. Jadi kita disediakan ruang untuk belajar bagaimana cara menjadi narasumber kepada di e-guru itu. Jadi member bisa jadi narasumber. Itu ada syarat ya, Bu? Beberapa syaratnya yang sudah minimal 2-3 kali ikut pelatihan dan dinyatakan lulus dan mempunyai sertifikat.
Oh iya, kemarin Dinda bantuin salah satu guru, Bu Zul juga. Iya. Iya, membantu cetak sertifikatnya itu emang benar udah ada sertifikatnya dan ada nilainya gitu ya Bu. Iya. Terus Bu, dari Ibu udah mengikuti e-guru ini, produk apa aja sih yang udah Ibu keluarin buat pembelajaran? Alhamdulillah saya bersyukur banget ya dengan adanya dengan saya ikut e-guru, beberapa aplikasi sudah bisa saya kuasai yang tadinya saya tidak mengerti, yang tadinya saya tidak paham, sekarang menjadi paham, bisa membuat suatu produk baru yang tadinya cuma lihat YouTube produk orang lain, sekarang kita sudah bisa bikin sendiri. Kayak misalnya pembelajaran animasi dengan PowerPoint atau mengedit video pembelajaran dengan KineMaster atau dengan Platagon dan lain sebagainya. Itu benar-benar bermanfaat banget dan sangat membantu. Kalau Platagon itu apa ya Bu? Itu animasi seperti kartun. Jadi kita bisa mengisi suara di situ. Kita bisa belajar lewat aplikasi itu, tapi bukan wajah kita yang tampil, tapi kartun. Kemarin sih ya Dinda udah sempat lihat YouTube Ibu gitu ya, video-video pembelajaran materinya sama Bu Zul juga itu dari animasi gitu. Itu caranya gimana sih Bu? Kan biasanya kalau misalkan Dinda yang di media gitu kuliahnya, itu pembuatan animasi tuh bisa jangka waktunya tuh lama banget gitu Bu. Kita harus tentuin gerak-gerakannya gitu, bikin sendiri. Kalau misalkan di e-guru itu gimana Bu? Kalau di e-guru itu 1 kali pelatihan itu 6 kali pertemuan. Dan 6 kali pertemuan itu benar-benar didampingi, diarahkan, dibimbing oleh instrukturnya, oleh narasumbernya dari nol. Dari mulai dia tidak paham, dia tidak mengerti tentang aplikasi itu sampai dia paham dan mengerti tentang aplikasi itu. Kemudian diberikan tutorialnya bagaimana cara mengoperasikan aplikasi itu dan dikasih juga aset-aset yang untuk pembuatan video-video pembelajarannya itu sudah disediakan oleh guru dan didampingi. Kalau kita tidak paham, tidak ngerti itu setiap pertemuan itu kurang lebih 1 kali pertemuan itu 2-3 jam itu didampingi oleh instruktur dan dari nol sampai kita bisa menghasilkan produk gitu, sampai kita bisa menghasilkan suatu bentuk media pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari pelatihan tersebut untuk distorkan sebagai tugas akhir. Karena apabila tidak kita menyetorkan tugas akhir yang diberikan, itu dinyatakan tidak lulus, kan sayang ya, sudah 6 kali kita ikut pertemuan, 6 kali kita sudah ikut absensi, sudah ikut belajar, tapi ketika tugas akhirnya tidak dikumpulkan, itu tidak mendapatkan sertifikat. Yang mendapatkan sertifikat itu yang mengumpulkan tugas gitu. Mungkin Ibu bisa promosiin gitu Bu, nama YouTube Ibu gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau pembelajaran tentang PJOK di situ ada Bu? Ada. Kebetulan Ibu guru PJOK, Ibu punya channel YouTube itu pun dari hasil guru dan hasil asosiasi guru belajar ya. Jadi Ibu mengenal YouTube juga sejak ikut komunitas kedua ini ya. Sederhana sih sebetulnya ya. Hasil-hasil pelatihan yang Ibu dapatkan Ibu share di YouTube Ibu bernama YouTube Endang Sri Rezeki Guru PJOK SMP Negeri 13 Bekasi. Bisa lihat di bawah ini ya teman-teman. Bisa lihat di bawah ini nanti ya. Nah Ibu sebulan itu udah dapat berapa subscriber Bu? Waduh, ya alhamdulillah kemarin itu banyak siswa-siswi Ibu yang menarik, yang suka dengan video yang Ibu berikan itu. Kurang lebih hampir 185 alhamdulillah. Cepet lah Bu, Dinda berapa bulan baru 500. Alhamdulillah. Kalau misalkan dibandingin sebulan itu kayaknya lebih banyakan Ibu gitu. Berarti Dinda harus itu bener-bener. Mungkin karena murid Ibu kan ribuan ya. Jadi setiap kali Ibu nge-share channel YouTube Ibu itu mereka pasti melihat. Karena mereka belajarnya lewat situ juga yang Ibu sampaikan, yang Ibu tampilkan. Nah, beberapa siswa Ibu itu mungkin banyak subscribernya dari siswa-siswinya. Lumayan Bu, kalau misalkan kan bisa diterusin, siapa tahu ada AdSense-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki ngikutin ya. Iya, alhamdulillah. Terus Bu, selain di e-guru itu, Dinda dengar kayak ada affiliate itu apa sih Bu? Oh, itu ada program Teacherpreneur namanya. Jadi kalau kita jadi member, kita nanti diberi kesempatan untuk menjadi affiliate. Affiliate itu kita bisa mempromosikan e-guru ini kepada rekan-rekan kita untuk bisa merekrut atau mengajak teman-teman guru untuk ikut serta bergabung di dalam komunitas ini. Dan 1 kali kita mendapatkan misalnya Dinda ikut e-guru gitu. Nah, kita itu dapat komisi dari e-guru gitu kan. Sambil belajar, sambil menghasilkan produk, sambil menghasilkan uang juga gitu. Kan asik ya. Banget Bu. Alhamdulillah. Bisa diceritain Ibu penghasilannya udah berapa dari e-guru gitu. Waduh, alhamdulillah. Biar teman-teman tertarik gitu kali. Alhamdulillah, bisalah buat uang jajan ya. Buat beli pulsa intinya. Buat pengganti pulsa. Sebulan itu sebulan sekali ya Bu?
Iya, komisi? sebulan sekali itu dibayarkan ya, dicairkan oleh guru komisinya. Berarti sama kayak Google lah Bu, ada AdSense-nya gitu ya, cuma Iya, guru gitu. iya. Nah, guru itu juga memberikan fasilitas selain yang tadi sudah saya sebutkan, kita mendapatkan kartu guru yang resmi seperti ini dan dapat atribut guru seperti kaos guru dan lain sebagainya. Kebetulan hari ini saya tidak pakai ya. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan Bu Iya, kartunya seperti ini apa? kartunya. Oh iya kayak gitu teman-teman. Ayo bergabung dengan guru. Iya, jadi buat teman-teman ataupun oh iya satu lagi Bu. Iya. Itu kan guru namanya juga guru. Apakah yang ikut hanya untuk guru gitu? Oh enggak, di guru ini membernya itu bukan hanya guru, jadi ada kepala sekolah, ada pengawas, ada apa namanya TU ya, tata usaha, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya itu tergabung di guru. Sudah 7.000 loh. Wah banyak banget, anggotanya. 7.000. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman juga, terutama yang sejurusan sama Dinda, kayaknya ini juga bermanfaat ya Bu, karena kan Iya. Dinda di jurusan media gitu. Tentunya banyak banget kegiatan soal editing, soal produksi ya kayak guru tadi yang produk yang sudah dihasilkan gitu. Mungkin teman-teman yang tertarik gitu untuk gabung bisa banget langsung aja, bisa kontak ke Ibu mungkin ya Bu. Boleh. Iya, boleh. bisa kontak ke Ibu di sosial media Ibu di Iya, mana Bu? di Facebook. Di Facebook namanya Endang Sri Endang Rezeki. Sri Rezeki. Iya. Ya, namanya di bawah ini Endang Sri Rezeki. Jadi teman-teman yang mau bisa aja kontak ibunya gitu untuk bergabung ke e-guru. Mungkin sekian aja Bu. Ya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang hari ini gitu. Iya, Terima kasih sama-sama. Bu atas Terima waktunya. kasih. Assalamualaikum. Iya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.